Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sadia dari kelas Akuntansi C, NIM 25021100035. Saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna. Pengertian mengenai pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Adapun asas pasar persaingan sempurna adalah kesepakatan antara pedagang dengan pembeli. Barang yang dijual pada pasar persaingan sempurna adalah bahan pokok seperti beras, gandum, kentang, sagu, dan sebagainya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Dengan kondisi semacam ini, tentu penjual tidak bisa menaikkan harga, karena pasti pembeli mengetahui informasi tentang harga asli yang beredar di pasar tersebut. Maka dari itu, berapapun banyaknya barang yang dibeli, harganya tidak akan berubah. Dalam konteks ini, yang menentukan keberhasilan transaksi adalah kekuatan penawaran dan permintaan atas sebuah produk. Yang kedua adalah pedagang bebas menutup atau membuka usahanya. Pihak pedagang diberi kebebasan untuk menutup atau membuka usahanya. Jika sistem ini dirasa merugikan, maka silakan menutup usahanya atau sebaliknya. Ciri-ciri ini berbeda dengan pasar jenis lain, yang biasanya pihak pedagang hanya boleh menutup usahanya pada waktu tertentu. Ini biasanya tercantum dalam surat perjanjian sebelum membuka usaha. Yang ketiga adalah barang yang dijual bersifat homogen. Agar tidak terjadi perbedaan harga dan kualitas barang, maka di struktur pasar persaingan sempurna, produk yang dijual harus setipe atau homogen, sehingga sekalipun pembeli membeli pada pedagang lain, harga dan kualitasnya tetap sama. Produk homogen maksudnya produk yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi hanya satu kategori saja, seperti produk yang berupa bahan-bahan pokok. Di dalamnya sudah termasuk bahan makanan dan selainnya. Yang keempat adalah penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Penjual dan pembeli harus mengetahui informasi terkait harga yang benar yang beredar di pasar tersebut. Ini juga berlaku ketika harga bergerak dengan cepat. Maksudnya, pemahaman informasi semacam ini adalah untuk mencegah penjual menjual produk dengan harga di bawah harga pasar akibat ketidaktahuannya. Ini juga bermanfaat bagi pembeli agar tidak membeli produk dengan harga lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Yang kedua adalah pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tidak dapat mengganggu konsumen. Jika iya, pembeli akan berpindah ke penjual lain secara instan. Yang ketiga adalah sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan. Tidak ada biaya iklan karena produknya homogen. Produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang yang serupa dari pemasok lain karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama dengan yang lain. Yang keempat adalah mampu mendorong efisiensi dalam produk. Dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak, maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu barang yang dijualnya.
Kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah dalam pasar persaingan sempurna tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk, sehingga inovasi yang dilakukan sangat minimal. Yang kedua adalah pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual adalah sama dan kualitasnya sama. Yang ketiga adalah pekerja cenderung menerima upah atau gaji yang rendah. Yang keempat, seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan konflik keadilan. Contoh pasar persaingan sempurna adalah pasar buah dan sayur. Tingkat konsumsi buah dan sayur cukup tinggi di Indonesia karena menjadi salah satu komoditi yang tak bisa ditinggalkan masyarakat. Harga jual dari buah dan sayur dalam pasar adalah hasil permintaan dan penawaran dari pihak penjual dan pembeli. Jadi tak ada pihak untuk mempengaruhi harga jual lebih tinggi dari harga buah dan sayur sejenis di pasar. Terima kasih sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.